Halo guys, welcome to my channel sahabat lovers 28. Kali ini saya akan bawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Kori di tahun 2022. Tanpa lama-lama langsung saja masuk alur ceritanya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang perempuan yang buka-bukahan di semak-semak. Lalu ada seseorang yang menyuruhnya untuk melakukan bunuh diri menggunakan pisau. Dan film ini pun baru dimulai. Scene berpindah beberapa tahun kemudian di sebuah panti asuhan anak-anak. Dan terlihat seorang perempuan yang bernama Saksi. Lalu tidak lama kemudian setelah itu suaminya Saksi yang bernama Heman datang menyapanya. Dan bersamaan dengan itu terlihat dua pria di dalam sebuah mobil pick up menatap tajam ke arah Heman. Lalu sesampainya mereka di rumah, supir mereka mengasih sebuah kado hadiah untuk calon bayi yang dikandung oleh Saksi. Kemudian di malam harinya saat Saksi sedang tertidur, dia tak sengaja terbangun saat mendengar teriakan dari suaminya, yang mana orang-orang yang berada di rumah mereka saat ini adalah orang-orang suruhan candel yang disuruh untuk menagih hutang ke Heman. Sebelum mereka pergi, mereka mengatakan Heman memiliki waktu sampai 24 jam saja untuk melunasi hutangnya. Kemudian saat Saksi mengobati Heman, ternyata Heman ditipu oleh rekan bisnisnya yang kabur bersama uang yang dia pinjam kepada candel. Dirasa Heman dalam bahaya, Saksi pun memintanya untuk kabur saja malam ini juga dari rumah mereka. Lalu sang supir yang tahu jalan tempat terbaik untuk mereka berdua saat ini, dia pun mengantarkan mereka berdua, yang mana tempat itu memang jauh dari perkotaan. Dan tempat tinggal yang akan mereka tuju ialah milik adiknya dari sang supir yang bernama Kajala ini. Setelah mengantarkan mereka, Kajala pun segera balik. Dan mereka pun harus berjalan kaki saja karena tempat yang mereka tuju tidak bisa dilewati oleh mobil lagi. Kemudian mereka berdua pun berjalan kaki menuju tempat yang akan mereka tinggali untuk sementara waktu. Lalu saat mereka kebingungan memilih jalan, Heman memutuskan untuk mencari jalan terlebih dahulu. Sementara Saksi dibiarkan untuk istirahat karena kecapean. Namun saat terbangun, hari pun sudah malam dan membuat Saksi bingung karena Heman belum juga kembali. Kemudian Saksi pun memutuskan untuk mencari jalan itu sendiri sambil memanggil Heman. Tapi tidak lama kemudian Saksi berhasil menemukan jalan menuju rumah yang akan mereka tinggali sementara. Dan ternyata Heman juga sudah ada di tempat tersebut. Lalu suaminya pun memperkenalkan istri dari Kajala yang bernama Devi. Kemudian mereka berdua pun dipersilahkan masuk dan Devi pun menyiapkan makanan untuk mereka makan. Devi mengatakan tidak akan membuka tempat ini lagi kalau bukan karena mereka berdua. Karena Heman suami Saksi banyak berjasa kepada Kajala dan Devi. Lalu di keesokan paginya Kajala mengajak Heman untuk menunjukkan ladang miliknya. Sedangkan Saksi yang berjalan di sekitaran tempat itu, dia tidak sengaja menemukan sebuah pintu dan memasuki pintu tersebut. Tapi ada yang aneh saat masuk. Saksi seperti mencium bau busuk. Tidak tahan dengan itu, Saksi pun keluar dan kembali berjalan di sekitaran ladang milik Devi. Lalu saat Saksi berjalan, dia kembali menemukan seperti sebuah sumur, tempat penampungan air untuk mandi. Dan bersama dengan itu suaminya pun juga ada di tempat itu. मजाक कर रहा था। ये मजाक था। अच्छा सुनो तो। Di malam harinya Heman berencana akan ke kota untuk suatu urusan bersama Kajala. Saksi pun juga ingin ikut, tapi Heman melarangnya dan memintanya untuk tinggal di sini saja bersama Devi demi bayi yang Saksi kandung saat ini.
Di keesokan paginya, saksi terlihat cemburut karena dia akan ditinggalkan oleh suaminya ke kota. Sementara Devi mencoba menghibur saksi dan menceritakan sebuah dongeng dengan sebuah dongeng yang klasik, dan mengajak saksi untuk melakukan kegiatan yang dapat menghibur hatinya saat ini. Lalu malam pun kembali tiba dan saksi mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Devi karena ini baru pertama kalinya saksi merasakan kasih sayang seperti seorang ibu. Sedangkan Heman mempersiapkan barang-barangnya untuk perjalanan ke kota. Dan kali ini saksi lebih bahagia dan tidak marah lagi kepada suaminya itu karena dihibur oleh Bibi Devi yang dianggap seperti orang tuanya sendiri. Di esok paginya, saksi melihat perempuan yang bernama Rani sedang memotong kayu dan terlihat bekas jahitan di perutnya. Tapi saat itu juga Devi datang dan dia seolah tidak terlalu suka dengan Rani. Ternyata Rani menantu oleh Devi dan mantan istri dari anaknya yang bernama Radvir. Rupanya beberapa tahun yang lalu Rani sempat mengandung anak Radvir dan usia kandungannya saat itu sekitar 7 bulan. Sebelum dia mengalami cedera di perutnya yang menyebabkan bayinya mati dalam kandungannya. Mereka terpaksa membelah perut Rani dan mengeluarkan bayi itu lalu menguburnya. Dan semenjak itulah Rani terlihat seperti orang yang mengalami gangguan jiwa. Sedangkan Radvir pergi ke kota dan tinggal di sana dan tidak pernah kembali sampai saat ini. Lalu di malam harinya Devi berpamitan untuk pergi sebentar bersama Rani dan meminta saksi untuk menunggunya di rumah saja. Kemudian saat saksi seorang diri, dia mendengar bunyi lonceng yang sama seperti milik Rani. Namun saat mengikuti arah dari suara itu, saksi tidak menemukan siapa-siapa. Dan tidak berselang lama Devi datang dan mengajak saksi untuk segera masuk ke rumahnya. Lalu dengan paniknya Devi menutup pintu rumah dan jendela. Kemudian bertanya apakah anak itu datang ke sini. Saksi menjawab iya dan jumlahnya ada 3 orang anak. Saksi kembali mengatakan, tadinya aku mau mendekati anak-anak itu tapi mereka malah pergi. Kemudian Devi mengatakan jangan pernah mendekati anak-anak itu. Saksi kembali mengatakan aku memang senang dekat dengan anak-anak. Tapi Devi mengatakan anak-anak itu beda dengan anak-anak yang saksi kenal di kota. Tapi tetap saja saksi bersikeras tidak mau menjauhi anak-anak tersebut. Dia pun mengatakan jika mereka datang lagi saksi akan mengajak mereka bermain. Lalu dengan nada marah Devi menceritakan tentang Rani, bahwa Rani juga sama halnya tidak mau mendengarkan apa kata Devi dan kondisinya saat ini penyebab bayinya mati karena Rani dekat dengan anak kecil itu juga. Lalu di keesokan paginya Rani kembali muncul di hadapan saksi dan seolah ada yang ingin dia beritahukan kepada saksi. Tapi di saat yang sama Devi juga ada di tempat tersebut. Tidak lama kemudian anak-anak itu muncul lagi. Dan tentu saja saksi yang menyukai anak-anak tidak menghiraukan apa kata Devi tadi malam. Kemudian saksi pun mengikuti anak-anak tersebut dan menemukan sebuah radio dan anak-anak itu pun menghilang. Lalu saat bertemu Devi menanyakan di mana saksi mendapatkan radio itu. Saksi pun mengatakan anak-anak itu yang memberikan radio tersebut kepadanya. Lalu Devi dengan nada marah dan membuang radio tersebut dan mengatakan kalau kamu tidak mau sial seperti Rani maka kamu jauhi anak-anak itu. Kemudian di malam harinya Heman pun sudah balik dari kotanya dan menanyakan apakah saksi baik-baik saja. Lalu saat Heman dan saksi sedang berdua saja, saksi memberitahukan Heman bahwa dia mulai curiga dengan Devi dan ditambah lagi menantunya Rani yang tidak bisa memiliki anak lagi.
dan bisa saja Depi mengincar bayi yang saksi kandung saat ini. Lalu saksi pun memaksa Heman untuk pergi meninggalkan tempat itu juga malam ini. Kemudian mereka pun pergi secara diam-diam dari tempat itu. Lalu tiba-tiba Heman dipukul di bagian kepalanya dan saksi dibius dengan obat bius. Lalu Depi pun mengikat kedua tangan saksi di kasur miliknya dan menceritakan tentang cerita beberapa tahun yang lalu. Dan inilah ceritanya. Beberapa tahun yang lalu, adik ipar Depi, Yogeswar, menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sunaini. Sunaini adalah seorang tukang sihir. Dan semenjak kehadirannya, kebahagiaan keluarga Depi terganggu olehnya. Dan ternyata Depi memiliki 4 orang anak pria. Tapi semenjak Sunaini hadir di kehidupan mereka, anak-anaknya malah patuh kepada Sunaini dan bukan kepada Depi. Lalu tidak lama kemudian Sunaini mengandung seorang anak. Depi berharap saat dia mempunyai anak, dia akan melepaskan anak-anaknya. Tapi dugaan Depi salah dan anak Depi tetap saja dalam pengaruh sihir Sunaini. Kemudian Depi meminta Ratspir untuk bicara dengan Sunaini dan jangan mengganggu anak-anaknya lagi. Tapi Sunaini malah membunuh Ratspir atau suaminya dan membelah perutnya. Kemudian terjun ke dalam sumur bersama dengan 3 anak Depi lainnya. Lalu beberapa tahun kemudian, Ratspir, anak tertuanya, menikah dengan Rani. Tapi saat Rani hamil 8 bulan, dia melihat arwah Sunaini dan 3 anak-anak itu. Lalu Rani memotong perutnya dan bisa kita lihat bekas jahitan di perut Rani tadi. Tidak ingin melihat Ratspir bersedih, Depi kembali menikahkan Ratspir dengan perempuan lainnya. Tapi lagi-lagi saat istri kedua Ratspir hamil, dia melihat penampakan Sunaini dan istrinya pun tewas bersama dengan bayinya. Ratspir pun kembali dinikahkan untuk ketiga kalinya dengan perempuan lainnya. Tapi hal yang sama pun terjadi. Tidak ingin putus asa, Depi pun menikahkannya lagi. Tapi kali ini dengan gadis kota. Dan seorang dukun mengatakan untuk menyingkirkan kutukan itu, harus ada seorang perempuan yang hamil 8 bulan dan mampu bertahan hidup selama 3 hari di tempat mereka ini. Dan kebetulan sekali saat ini saksi hamil 8 bulan. Dan istri Ratspir yang merupakan orang kota juga hamil 8 bulan. Depi berharap saksi bisa melepaskan kutukan itu dan bertahan hidup selama 3 hari. Supaya anak yang dikandung menantunya saat ini bisa selamat. Dan begitu pun bayi yang dikandung oleh saksi. Sebelum pergi, Depi mengatakan apapun yang kamu lihat selama 3 hari itu hanya halusinasi saja. Dan besok pagi pun tiba. Karena tali pengikat yang tidak kuat membuat saksi berhasil melepaskan ikatan di tangannya. Kemudian mencari suaminya. Dan di saat itu juga dia mendengar seperti sebuah nyanyian. Kemudian saksi pun mengikuti arah suara nyanyian itu. Yang mana arah suara itu mengarahkannya ke gudang tempo lalu. Dia bertemu 3 anak kecil itu lagi di dalam gudang tersebut. Lalu saksi mencoba mencari suaminya di sekitar ladang. Tapi tidak sengaja saksi melihat kematian Sunaini dan 3 anak tersebut. Saat saksi melihat ke dalam sumur itu, mereka tidak ada di sana. Saksi pun teringat akan perkataan Depi yang mana selama 3 hari, apapun yang saksi lihat itu hanya hayalannya saja. Kemudian saksi pun mencoba menaiki bangunan yang tinggi dan melihat arah jalan keluar dari tempat itu. Namun lagi-lagi saksi menemukan jalan buntu saja dan bolak-balik di sekitar ladang itu saja. Lalu saat saksi kembali ke gudang itu lagi, Depi dan suaminya membakar saksi. Tapi ternyata itu hanya hayalannya saja. Kemudian saksi pun secara diam-diam mengambil lampu di dalam rumah itu
dan tidur di ladang. Karena dia merasa di rumah Devi saat ini tidak aman lagi buatnya. Di pagi harinya, Sakti yang terbangun dan merasa lapar. Dia pun kembali ke rumah tersebut dan mencari makanan. Lalu setelah membasuh muka dan melepaskan kalung yang menempel di lehernya, tidak lama setelah itu Sakti flashback ke masa lalu dan melihat Sunaini dan 3 anak tersebut. Tapi saat itu juga Devi datang dan juga Ratspir. Dan kematian Ratspir murni kecelakaan dan bukan salah Sunaini. Dan semenjak itu Sunaini membunuh bayi siapa saja yang mengandung 8 bulan. Karena dia mati saat mengandung 8 bulan dan dibakar hidup-hidup. Kemudian bayinya dibuang ke dalam sumur tersebut. Dan ternyata itu sebagai sebuah ritual untuk kemakmuran ladang mereka. Dan semuanya juga terlibat dalam hal itu. Kemudian dengan marahnya Sakti meninggalkan tempat tersebut dan berjanji kepada Sunaini akan menceritakan cerita yang sebenarnya kepada orang-orang. Dan film ini pun berakhir. Jika kalian suka channel ini silahkan padamkan si merah. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.